Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Nah, pada pokok bahasan rangkaian arus arah atau rangkaian DC. Oke, lanjut. Nah, kali ini kita akan membahas tentang subpembahasan penghantar atau hambatan penghantar dan hukum Ohm. Oke, mari kita ikuti penjelasannya. Yang pertama kita akan membahas tentang arus listrik dengan notasi I. Ya, definisinya adalah jumlah muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar tiap satu waktu. Ya, atau I sama dengan jumlah atau besarnya muatan listrik Q per waktu atau notasinya adalah T. Nah, dalam bentuk persamaan secara matematis I sama dengan Q per T. Nah, keterangannya adalah I kuat arus listrik dalam satuan ampere, notasinya adalah A, kemudian Q muatan listrik, satuannya coulomb, C besar, kemudian QE muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Nah, T adalah waktu, satunya sekon atau detik. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang jumlah muatan listrik yang melewati konduktor atau penghantar. Nah, N, ya, jumlah muatan listrik, baik elektron maupun positron. N sama dengan Q per Q, di mana Q adalah I kali T, kemudian Q elektronnya yang ini. 1,6 10 pangkat minus 19. Yo. Nah, soal yang pertama, ini aplikasi dari definisi arus listrik. Arus listrik ya 4 ampere mengalir pada suatu penghantar atau dialirkan. Tentukan jumlah muatan listrik yang mengalir selama 2 menit, kemudian jumlah partikel yang melewati penghantar selama itu. Oke, diketahui I 4 ampere, kemudian T dalam menit di sini 2 menit, jadikan detik 120 detik. Ya, QE elektron 1,6 10 pangkat minus 19 coulomb. Nah, oke. Nah, kita jawab nomor A, besar muatan listrik. Nah, Q sama dengan I kali T. Masukkan 4 kali 120. Berarti muatan listrik pada saat itu ada 480 coulomb atau 480 C besar gitu. Tapi harus dibaca coulomb. Oke. Sekarang jawab nomor B. Jumlah muatan listrik atau diberi notasinya N. Ya, N sama dengan Q per QE. Nah, Q-nya 480. Q elektronnya 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Nah, nanti ini naikkan ke atas. 480 per 16 kali 10 pangkat minus 20. Sebenarnya ini tidak boleh. Kenapa? Karena 1,6 itu adalah pembulatan. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini hanya untuk melatih kecerdasan kita dalam menghitung besaran sesuatu. Oke. Nah, ini naikkan ke atas jadi plus. Jadi 480 bagi 16. Nah, nanti diperoleh 3 kali 10 pangkat 21 buah. Itu selama 2 menit. Jadi, aliran muatan listrik itu baik elektron maupun positron itu jumlahnya sekian. 3 kali 10 pangkat 21. Nah, seperti itu jawabannya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang hambatan penghantar. Ini bayangkan ada penghantar atau konduktor ya. Dulu konduktor itu penghantar yang baiknya. Sekarang kalau kalian sudah kelas 3 itu penghantar atau konduktor itu bukan penghantar yang baik lagi. Kenapa? Nah, nanti dibahas di zat padat. Oke. Nah, nah ini ada penghantar, panjangnya L, kemudian luas penampangnya kiri kanan dianggap sama yaitu A, jari-jari penampangnya R kecil. Kenapa pakai R kecil? Karena di sini nanti ada R besar. Nah, berdasarkan eksperimen, nilai hambatan penghantar itu R sama dengan rho L per A, di mana rho adalah keterangan di sini hambat jenis, satuannya ohm meter, dibacanya ohm meter, ditulisnya adalah ini ohm meter. Oke, L-nya panjang penghantar, satuannya meter, R-nya jari-jari penghantar, meter juga, A luas permukaan penghantar, meter persegi, R hambatan penghantar, satuannya ohm atau notasi ini saja yang diambil. Oke, nah berarti hambatan itu bergantung pada terutama panjang dan luas penampang. Makin besar, makin kecil. Makin panjang, makin besar. Nah, nanti kalau mengalirkan arus listrik itu ada metode-metode yang harus diperhatikan supaya tidak banyak energi yang terbuang kecuali di aplikasi alat
eh, yang digunakan di eh, kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, lanjut. Nah, kita aplikasikan ke soal. Yang pertama itu seperti ini. Panjang sebuah penghantar 5 meter dan jari-jari penampangnya 3 mm. Jika hambat jenis penghantar 2 kali 10 pangkat minus 3 meter, hitung nilai hambatan penghantarnya. Oke? Nah, diketahui hambat jenis 2 kali 10 pangkat minus 3 meter. Nah, kemudian jari-jari penampangnya 2 mm buat meter berarti 2 kali 10 pangkat minus 3 meter. Oke? Jawab. R sama dengan rho kali L per A. Nah, tinggal 2 kali 10 minus 3 dikalikan 5 per I kurung 2 kali 10 pangkat minus 3 kuadratkan. Nah, 2 kali 5 dibagi 4 pi 10 pangkat minus 3. Nah, ini bisa dicoret. 5 per 2 pi 10 pangkat 3 ini naik ke atas. Ini naik ke atas. Berarti 5 per 2 pi 10 pangkat 3 atau 5.000 per 2 pi. Maka jawabnya 2.500 per pi. Ingat ini bukan 180 tapi 3,14. Jawaban Anda cukup sampai di sini. Tidak perlu pakai desimal. Enggak apa-apa. Ini adalah latihan untuk pemahaman konsep hambatan penghantar atau konduktor. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya. Soal yang ketiga, soal yang kedua untuk hambatan ya. Hambatan suatu penghantar besarnya 100 ohm. Hitung hambatan penghantar itu untuk jenis yang sama, tapi jari-jari penampangnya 2 kali lebih besar dibanding penghantar yang pertama ya. Jadi bedanya 2 kali. Nah, sekarang hambatannya berapa? Nah, diketahui R1 100 ohm, R2-nya 2 kali R1 ya. Berarti R2 lebih gede atau penghantar kedua lebih gede tapi sejenis. Misalkan tembaga, yang kedua juga tembaga. Yang kedua misalkan aluminium, pertama juga aluminium. Oke, lanjut. Jawab. Gunakan rumus ini. Ya. Nah, karena di sini hambat jenisnya sama, ya, di sini ada keterangan, ya, maka hambatan hanya bergantung pada L dan R kuadrat, ya, sebanding. Nah, P-nya konstanta 3,14, jadi ini tidak pengaruh. Nah, sekarang di sini tidak ada keterangan lain kecuali jari-jari, maka L juga tidak pengaruh, ya. Tuh, maka L per P anggap 1. Bandingkan R1 berbanding R2 sama dengan 1 per R1 kuadrat berbanding 1 per R2 kuadrat. Oke. Nah, masukkan nilainya. 100 berbanding R2 sama dengan 1 per R1 kuadrat berbanding 1 per 2 R1 dikuadratkan. Nah, seperti ini. 100 berbanding R2 sama dengan 1 per R1 kuadrat berbanding 1 per 4 R1 kuadrat. Coret R1-nya. Nah, kalau pilihan ganda, kalian tidak perlu repot-repot ke sini. Nah, kalau di sini 2R, maka kuadratkan bagikan ke 100. Lihat. Nah, seperti ini. Ya. Ujung kali ujung, tengah kali tengah. Ini kali ini berarti R2. Ini kali ini berarti 1/4 kali 100. Oke. 25 ohm. Ya. Artinya apa? Makin besar jari-jari, maka hambatannya makin kecil. Ini 25 tadi 100. Ya. Makin kecil hambatan, makin kecil jari-jari penampangnya, maka hambatan makin besar. Maka saya sarankan kalau Anda akan memasang alat listrik di rumah, gunakan kabel-kabel yang tebal, misalkan kabel tunggal. Memang kabel tunggal susah untuk dirangkai karena besar, ya. Tetapi kalau kabel serabut, ya, itu jari-jarinya kecil-kecil, mudah dirangkai, ya. Udah, tapi hambatannya besar. Terserah kalian mau pilih yang mana, ya. Yang penting aturannya gini, hambatan akan besar jika jari-jari penampangnya kecil. Ya, silakan pilih. Ya, oke. Tapi nanti di sini ada kegunaannya. Hambatan besar, nanti energinya juga akan besar. Ya. Nah, akan dibahas ke bahasan selanjutnya. Oke.
Soal yang keempat masih eh, nyangkut tentang hambatan penghantar. Nih, kawat tembaga panjangnya 2 meter, luas penampangnya 5 mm persegi. Jika kawat tersebut memiliki hambatan 4 ohm, hitung hambat jenis kawat tersebut. Tembaga maksudnya. Yap, diketahui. R4 ohm hanya 5 mm buat meter persegi 5 kali 10 pangkat minus 6. Oke, ingat satuannya nih. Konversi satuan dari milimeter ke meter. Yap. L-nya 2 meter. Nah, jawab sekarang. R sama dengan rho kali L per A. Ya. Nah, masukkan nilainya 4. Ya. Rho kali 2 per 5 kali 4 minus 6. Ini kalikan ke sini. Tuh. Atau ini coret dulu dengan ini. Ini hasilnya 2. Nah, oke. Maka rho sama dengan 2 kali 5 kali 10 pangkat minus 6. Nah, dapat 10 pangkat minus 5 ohm meter. Itu hambat jenis suatu penghantar. Oke, untuk soal yang seperti ini. Nah, hambat jenis penghantar itu pasti beda-beda. Ya. Maka nanti ada kualifikasi isolator, semikonduktor, dan konduktor. Seperti itu. Oke, lanjut. Berikutnya adalah hukum umum. Nah, hukum umum. Nah, sekarang tidak lagi kita ngitung eh, yang nyangkut tentang konduktor, tapi sudah jadi sebuah hambatan. Nah, hambatan diberi notasi atau diberi lambang seperti ini, pagar-pagar ini ya. Nah, resistance penghambat. Nah, potensial listrik V atau E, ini GGL baterai. Ya. Ini positif, yang ini negatif. Bisa notasinya V, bisa notasinya E. Ya. Nah, berapa besar potensial listrik yang ada pada R? Berarti besarnya bergantung pada R dan bergantung pada I untuk sementara ya. Nah, sekarang keterangannya V atau E itu GGL, gaya gerak listrik. Kalau Inggrisnya EMF, nah, electromotive force. Nah, potensial listrik baterai, volt. Nah, kemudian R, hambatan penghantar atau resistor, satuannya ohm, I-nya arus listrik atau kuat arus listrik, satuannya ampere, kurang E ya, A notasinya. Oke, lanjut. Berapa energi yang ada di sini? Berapa daya yang ada di sini? Ya, nah, kita bahas berikutnya. Nah, sekarang energi dan daya listrik pada hambatan. Nah, kenapa kita membahas ini? Ya, karena energi dan daya listrik diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Sekarang energi listrik. Kita ambil dari rumus-rumus yang telah kalian pelajari di SMP. Energi listrik W atau E, ya, energi, itu biasanya I kuadrat kali R kali T. Atau V kali I kali T. Atau daya kali waktu. Ya. Nah, sekarang kan daya sendiri adalah energi persatuan waktu. Atau W per T. Kalian boleh nyebut W, ya, karena work. Ya, dari sini energi. Dan W per T. Di mana W adalah V kali I kali T atau I kuadrat R kali T. Nah, maka energinya seperti ini, dayanya tinggal W per T atau I kuadrat kali R atau V kali I atau, nah ini, P kali T. Oke, lanjut. Ini soal yang kelima. Nah, hambatan yang tadi besarnya taruh saja 40 ohm. Dihubungkan dengan baterai 24 volt selama 2 menit. Pertanyaannya, tentukan kuat arus pada hambatan tersebut dan energi listrik pada hambatan. Yap. Nah, selama 2 menit. Nah, diketahui. Untuk sementara, kalau belum paham atau belum lihat, kalian lewat ini dulu tahapnya. Diketahui supaya tahu apa yang diketahui, apa yang ditanya ya. R40 ohm, P24 volt, T-nya 2 menit atau 120 detik. Oke, lanjut. Nah, kuat arus listrik. Ini enteng. V sama dengan I kali R. 24 sama dengan 40 I. Ya. Nah, maka I-nya 0,6 ampere.
Gampang ini ya. Masih lurus-lurus saja. Nah, nomor B, energi listrik. Nah, sekarang energi atau E. Awas E itu jangan jangan sampai tercampur dengan E baterai ya. Energi E-nya. Nah, sekarang gunakan salah satu rumus, bisa V kali I kali T, bisa P kali T, bisa juga I kuadrat kali R kali T. Terserah kalian ya. Yang penting gunakan satu buah rumus saja. Nah, ini 24 ya. Sesuai ini kali 0,6 kali 120. Jawabnya 1728 Joule. Oke. Nah, seperti itu kali tanyakan daya. Nah, tinggal dibagi dengan waktu. Ya. Nah, ini cara lain. I kuadrat kali R kali T. 0,6 kuadrat kalikan 40 kalikan 120. Tetap hasilnya 1728 Joule. Nah, ada pertanyaan begini. Untuk apa ini? Energi-energi ini untuk apa? Satu, energi walaupun hambatan itu apa besar tapi tetap ada gunanya. Nah, kalau hambatan besar maka energinya akan besar. Karena apa? Karena I kuadrat kali R kali T. Makin besar energi yang dihasilkan maka makin bagus untuk alat listrik rumah tangga misalnya. Nah, maka digunakan untuk apa? Yang pertama, contoh ya, lampu listrik. Ya, pasti lampu listrik. Yang kedua, setrika. Yang ketiga, magicom. Yang keempat, kompor listrik, ya, televisi, kemudian dispenser. Oke, dengan alat-alat itu kita hidup agak nyaman dah, karena tidak perlu susah-susah nyari alat-alat yang digunakan untuk keperluan itu, ya. Oke, lanjut. Soal 6. Ini ada lampu, ya. Misalkan lampu itu pasti ada tulisannya. Nah, di sini misalkan 100 watt, 220 watt. Artinya apa? Lampu ini dipasang normal harus pada tegangan atau potensial listrik AC 220 volt. Maka dia akan nyala terang 100 watt. Nah, tetapi lampu tersebut dihubungkan pada tegangan yang kurang dari 220, yaitu 110 volt. Maka daya lampu itu berapa sekarang? Merem atau terang sekali? Kita jawab. Ya. P1 100 watt itu daya awal yang tertulis pada lampu. Kalau misalkan lampunya biasa, misalkan 10 watt 220 atau 10 watt 240 atau 100 watt 110 volt. Itu pasti lampu ada tulisan seperti ini. P1 100 watt, P1 220 volt, tegangan 110 volt. Ini berarti pada saat lampu dipasang. Ya, jawab. Persamaannya ini P kali I atau I kuadrat kali R atau P kuadrat per R. Ya. Oke, lanjut. Nah, maka gunakan rumus yang terakhir. Yang ini. Nah, ini keterangan lagi. Ketika sebuah lampu dipasang pada tegangan berapapun, nilai hambatannya tetap. Ya. Yang berubah apanya? Yang berubah dayanya. Oke. Maka ketika pada kasus ini, maka gunakan rumus ini. P sama dengan P kuadrat per R. R-nya sama dengan P kuadrat per V. Nah, ini keadaan awal. Berarti R sama dengan Pi 1 kuadrat per P1. Oke. Hambatannya gimana? Tetap ya. Keadaan akhir tetap R sama dengan Pi 2 kuadrat per P2. Nah, seperti ini. Dan R bawah dengan R atas sama. Jadi nanti Pi 1 kuadrat per P1 sama dengan P2 kuadrat per P2. Nanti diperoleh P2 sama dengan P1 kurung kali Pi2 per P1 kuadrat. Nah, seperti ini. Ini rumus saya. Masukkan P1-nya 100 watt, Pi2-nya 110, Pi1-nya 220. Ini yang ada pada lampu. Tulisannya jadi tulisan lampu ya. Ini juga sama. Nah, 100 kali setengah kuadrat kan. Ya. Nanti diperoleh 25 watt. Jadi lampu akan dayanya akan turun. Ya. Redup. Kalau istilah umum redup.
Nah, bagaimana kalau tegangannya jadi 2 kali lipat dari sini? Maka lampu akan bertahan nyala, tapi terang sekali, tapi suatu saat akan rusak. Kenapa? Karena melewati batas kemampuan lampu itu. Oke, itu seperti ya contohnya. Lanjut. Ya. Nah, ini diaplikasikan ke hukum umum juga. Penghantar di bahan tembaga panjangnya 4 meter, luas penampangnya 2 mm persegi dan hambat jenis 3 kali 10 pangkat minus 3 ohm meter ya. M-nya 2 dari ohm dan M-nya dari meter. Hitung kuat arus pada penghantar jika diberi tegangan 90 volt. Oke. Diketahui A 2 mm persegi jadi 2 kali 10 pangkat minus 6 meter persegi. L-nya 4 meter ya. Kemudian V-nya 90 volt. Jawab. Rho-nya 3 kali 4 minus 3 ya. Tetap rumus seperti ini, kita cari hambatan. 3 kali 4 minus 3 kali 4 per 2 kali 4 minus 6 ya. Ini coret ini. Kemudian yang 10 6 pangkat minusnya naik ke atas. R-nya 3 kali 4 minus 3 kali 2 kali 6 hasilnya 6000 ohm. Terlalu besar gitu ya. Kenapa? Karena memang luasnya kecil ya. Lanjut. Arus yang mengalir pada penghantar atau resistor yang ini ya. Itu P sama dengan I kali R. Diperoleh 90 sama dengan 6000 I. 0,015 ampere ya. Itu aplikasi dari penghantar ya yang nyangkut dengan hambatan kemudian digabungkan dengan hukum ya. Ini hukum. Oke. Nah, next video dengan sub pokok bahasan rangkaian hambatan. Nah, andaikan video ini bermanfaat untuk Anda, tinggalkan pesan Anda berupa like, komen, dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke? Nah, bahasan berikutnya adalah rangkaian hambatan. Hambatan yang telah kita bahas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika banyak kesalahan.